suatu ketika itu ya saya iseng-iseng sholat. Masya Allah. Tapi sholat Jumat waktu itu posisi saya sholat, saya ikut kok ramai gitu kan orang. Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu sama sekali, nggak ada yang tahu. Saya ikut masuk. Saya nggak ambil wudhu, saya nggak ngerti. Saya langsung masuk. Saya dengerin ceramah sholat Jumat. Nah, disitulah dibahas tentang Al-Quran bahwa kita nggak perlu mencari dunia. Al-Quran itu dunia. Itu satu kata yang saya ingat. Bahkan kita membaca Al-Quran aja itu udah mencakup dunia semua. Langsung. Baik, Ko Desta. Baik, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar, Ko? Alhamdulillah baik. Gimana? Manggilnya Ko apa? Kurang nyaman apa gimana, Ko? Nama aja lah. Nama. Biasanya Desta ya dipanggil ya? Desta. Oke, Mas Desta mungkin ya biar lebih akrab ya. Baik, Mas Desta ini kita mau kenalan dulu nih. Saya mau tahu lebih dalam tentang Mas Desta. Bagaimana sih kesehariannya pada saat sebelum menjadi seorang muslim gitu kan ya, latar belakang keluarga, kemudian biasanya juga ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada saat itu kan gitu ya. Biasanya juga ada juga misalnya mungkin sahabat ngaji cerdas ingin tahu nih nama, biasanya kan ada berubah ya. Nah, tapi silakan untuk diperkenalkan untuk sahabat ngaji cerdas. Kalau nama asli saya ini Julius Riko Ustaz. Karena dulu kami sering berkumpul gitu kan. Terus kedua saya juga fans sama salah satu pemain band ya, kayak Klub Ektis tuh. Jadi dipanggilnya Desta. Nah, dari dulu tuh sampai sekarang ya jadi dipanggilnya Desta. Kalau nama Islam itu Muhammad Hidayat. Itu pemberian dari salah satu ustadz waktu itu ya, karena saya nggak tahu waktu itu, akhirnya beliau kasih nama saya itu Muhammad Hidayat. Asli mana keluarga? Kalau mama saya keturunan Tionghoa, papa juga keturunan Tionghoa, jadi kami ya asli dari Tionghoa, cuma lahir di Jakarta. Tionghoa ini lebih agamanya ke apa kalau boleh tahu? Kalau keluarga agamanya ke Buddha ya. Ke Buddha ya? Iya, ke Buddha. Jadi dulu tuh saya sering ikut ke wihara lah, di daerah Sunter itu, Sunter Agung, Blok A itu. Saya sering diajak ke situ dari kecil. Saya sering ya setiap hari Minggu lah, seperti sekolah minggu. Dan semenjak saya kecil, umur sekitar 5 tahunan itu, saya sering ngelihat ini, sering ngelihat di masjid itu orang ngaji. Jadi kalau mereka pada ngaji sore, saya ngintip di jendela. Di jendela saya intipin, terus saya catat gitu kan. Dicatat? Iya, sempat dulu dicatat. Udah pulang langsung. Sampai ada sekitar 2 bulan. Sekitar 2 bulan itu saya catat itu, saya nggak tahu, sampai guru ngaji itu di masjid itu datang ke rumah, ketemu orang tua, diusir. Karena saya nggak boleh waktu itu, dan saya pun dilarang lagi masuk ke masjid. Semenjak disitulah saya ikut ke wihara gitu kan. Akhirnya karena dapat teguran dari orang tua waktu itu sama mama saya, kamu terserah, mau ke wihara silakan, ke gereja silakan, tapi jangan ke Islam. Waktu itu orang tua bilang begitu. Orang Islam tuh ya kamu tahu sendiri kan, lihat banyak nikah lebih dari satu aja dibolehin kayak gitu. Akhirnya saya berpikir, wah dapat doktrin dari begitu kan, jadi saya ngeri gitu kan. Akhirnya di situ saya aktivitas sama tetangga di situ kan, lingkungan kami itu kan komplek ya, bukan komplek perumahan, jadi komplek Tionghoa lah, Chinese.
Saya diajak ke gereja, di situ dikenalin sama teman-teman di sana, sampai saya aktif di gereja. Beranjak SD, SMP saya ikut ke gereja terus, sampai saya lupa lah sama itu semua, lupa. Tapi karena memang hidayah mungkin dari Allah, saya juga nggak tahu itu kenapa. Ketika saya dengar azan atau dengar orang ngaji, itu tenang. Beda sama waktu saya ke gereja. Sampai saya lulus sekolah, ujian, saya ujian itu. Saya ujian aja minta soal ujian itu tentang agama Islam, tapi nggak boleh. Karena di induk rapot itu kan saya agamanya kan Kristen. Jadi mereka sesuaikan dengan induk rapot itu. Setelah lulus sekolah dari SMA, perjalanan saya lulus sekolah dari SMA itu saya kerja di salah satu perusahaan. Dari salah satu perusahaan itulah saya sering dengar ceramah-ceramah. Tapi saya masih aktif Di gereja pada saat masih aktif di gereja. Saya masih aktif, masih berhubungan sama teman di gereja Bethel Indonesia dekat sini nih, Pangkalan Asem. Saya masih aktif di situ, sering perkumpulan setiap hari Rabu itu saya masih aktif. Tapi saya nyuri-nyuri waktu untuk dengar-dengar ceramah. Suatu saat saya berpikir begini, Mas. Sebenarnya Tuhan itu yang asli yang mana? Di dalam hati saya selalu bertanya seperti itu. Dalam hati saya, sebenarnya siapa Tuhan itu? Itu pertanyaan dalam hati saya tuh terus muncak. Sampai saya tanya sama teman saya di tempat kerjaan pun, mereka orang Muslim, coba aja lo berdoa. Dia ngasih saran seperti itu kan. Akhirnya saya nggak nemu. Dalam hati saya lagi, saya nanya, apakah Yesus? Apakah ada yang lain? Saya berpikir begitu. Saya tanya lagi, makin kuat saya bertanya. Suatu ketika itu ya saya iseng-iseng sholat. Masya Allah. Tapi sholat Jumat. Waktu itu posisi saya sholat, saya ikut, kok ramai gitu kan orang. Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu, sama sekali nggak ada yang tahu. Saya ikut masuk. Saya nggak ambil wudhu, saya nggak ngerti. Saya langsung masuk. Saya dengerin ceramah sholat Jumat. Nah, disitulah dibahas tentang Al-Quran. Bahwa kita nggak perlu mencari dunia. Al-Quran itu dunia. Itu satu kata yang saya ingat. Bahkan kita membaca Al-Quran aja itu udah mencakup dunia semua. Langsung saya berpikir, berarti kitab itu dunia, saya bilang. Langsung saya setelah ikutin sholat itu saya nggak ngerti, saya keluar. Terus saya bertanya lagi, waduh ini gimana ini, kok belum ketemu. Udahlah, saya main bola kan sama anak-anak gitu kan. Nah situ malamnya baru saya ngelakuin dengar ceramah tuh yang ada di video, sholat malam itu tanpa wudhu, tanpa ini, saya ngelatin gerak-gerakannya kayak sholat malam. Di situ hati saya langsung tenang, berpikir, ini. Akhirnya setelah sholat malam saya mimpi ketemu sama seorang kiai. Di dalam mimpian itu saya bisa ngaji, padahal saya belum pernah, cuman catat-catat aja. Itu diri saya ngaji di situ, baca surat Al-Insyarah. Al-Insyarah. Di situ saya lancar ngaji, saya udah bisa ngaji, tapi pakaian sorban itu senyum, melihat diri saya yang lagi ngeliat nyanyi. Disitulah saya makin yakin, oh mungkin ini, saya bilang. Tapi saya bertentangan, Mas, waktu itu. Bertentangannya begini, kalau sampai saya masuk Islam, gimana dengan orang tua saya? Siapa meninggalnya? Kalau dia meninggal, siapa yang mendoakan? Sedangkan kan kami di keluarga cuman saya anak tunggal. Akhirnya secara logika, secara ibaratnya ngambil keputusan matang gitu ya. Saya datanglah ke Masjid Istiqlal hari Rabu. Saya datang ke Masjid Istiqlal hari Rabu sama calon istri saya waktu itu.
Pas datang ke Masjid Istiqlal, saya ditolak untuk syahadat karena tidak memenuhi syarat. Saya harus minta surat keterangan RT RW, saya harus minta foto, waktu itu bawa foto. Akhirnya saya pulang dari Masjid Istiqlal, langsung saya minta ampas pengetahuan keluarga. Saya minta semua surat-suratnya, alhamdulillah dilancarin. Hari Jumat 23 Maret 2012 saya resmi syahadat. Tapi sebelum syahadat saya ditanya, kenapa bisa mau masuk Islam? Sama Dewan Pembimbingnya saya ditanya begitu, ya saya jelaskan karena saya yakin. Dan kedua, saya nyaman. Ketika mendengarkan azan atau surat-surat Al-Quran, saya nyaman. Itulah yang membuat saya yakin. Setelah syahadat, barulah perjalanan saya tuh dimulai di situ tuh. Ya, melihat keluarga tenang, keadaan tenang semua. Itu belum ada yang tahu? Belum ada yang tahu sama sekali, Mas. Saya dapat surat yang ada tadi ini nih, sertifikat itu. Baru saya bicara sama orang tua saya. Pelan-pelan saya bicara, saya kasih pengertian. Wah, mereka ngamuk habis. Saya dibuang, baju saya dibuang, ijazah saya hampir dibakar. Dia bilang, kalau kamu nggak balik lagi, gimana, siapa nanti yang sembahyang? Saya bilang, ya nanti dengan cara saya sendiri, ya saya doakan, insya Allah. Saya bilang, saya cuma satu kata itu, insya Allah, waktu itu. Akhirnya setelah itu dibuang, saya suruh keluar. Ya kan saya keluar dari rumah, cuman bawa baju, nggak bawa apa-apa, bawa surat sama KTP waktu itu. Saya nggak tahu harus kemana. Saya mau hubungin calon istri saya itu, saya nggak enak posisi saya. Hampirlah saya ke ITC di ruko-ruko itu di emperan. Saya duduk di situ di emperan. Terus bingung kan, mau kemana saya nggak ngerti, harus kemana saya nggak tahu gitu. Bahkan waktu itu pun saya bingung lah, tekanan mental gitu kan, karena saya shock baru pertama kali diusir, itu baru pertama kali. Akhirnya saya duduk di ruko Cempaka Mas, jalan kaki itu dari Cempaka Putih ke Cempaka Mas. Ya duduk di situ, adalah sepasang orang gitu kan, muda-mudi gitu, karena perut lapar waktu itu kan, dari tong sampah bekas saya ambil. Saya bilang, yang penting ini halal ini kan, daripada mubazir, saya bilang. Akhirnya saya makan dari situ, tapi ditegur sama tukang nasi goreng itu. Saya jelasin semua sama tukang nasi goreng, saya diusir, saya hijrah, saya bilang. Akhirnya kemungkinan karena bapak itu nggak tega sama saya dibikinin Mas nasi goreng gitu, yang baru. Akhirnya dari situ saya dibekalin sama beliau. Dari situ saya diarahkan, cobalah Mas ke masjid, minta bimbingan dari ustaz-ustaz. Jalanlah saya ke masjid, tidur di situ kagak bisa. Saya bilang, aduh gimana ini. Subuh saya ngikutin sholat, saya sholat subuh, bahwa saya pengen ngaji. Oh, kalau di sini adanya anak kecil Mas, dan kalau orang dewasa nanti malam, sedangkan bayar. Wah, saya bingung kan. Akhirnya karena begitu, saya keluar dari masjid Mas. Saya lari ke Poncol, Pasar Senen. Di situ saya kerja di Poncol, tidur ngaprak di situ, di mana aja saya tidur. Saya tidur bantu di Poncol itu, ngepak-ngepak barang kayak celana jeans gitu. Sehari saya dari jam 7 pagi sampai ketemu jam 10 malam, saya digaji 30.000. Dari situlah saya mulai untuk menabung sedikit-sedikit. Paginya saya yang ada tukang-tukang yang jualan kue basah tuh, saya bantu di situ. Nah, disitulah saya kurang untuk mengenal agama, hanya menjalankan sholat, dengar ceramah di situ. Sampai saya nikah. Saya nikah dengan istri saya, terus di KUA juga syahadat lagi. Itu akhirnya resmi saya nikah. Saya kerja, dapat kerjaan di Kelapa Gading.
Di Kelapa Gading saya kerja di situ ada 1 tahun. Nah ceritanya ini kan istri saya kerja nih mas. Jadi beliau itu habis kontrak. Posisi habis kontrak ini bingung kan, nggak dapat kerjaan lagi. Dipanggil lah sama kakak sepupunya nih mas, suruh tinggal di daerah percetakan. Nah saya bantu-bantu di situlah, belajar ngaji juga di situ kan, bantu-bantu. Ketika itu singkat ceritanya aja nih ya, kakak sepupunya ini meninggal. Kami berdua nggak kerja kan, dititipin anaknya. Yang satu anaknya ini dari bayi ini udah yatim piatu, jadi anak angkat. Diamanahin ke saya. Masya Allah. Jadi kan saya bingung, saya nggak kerja berdua, ini diamanahin, ya anak udah yatim piatu. Akhirnya atas izin Allah saya yakin di situ bahwa saya bisa gitu kan. Akhirnya saya urus anak itu sampai sekarang. Alhamdulillah ada donatur yang pesantrenin dia sekarang di Tangerang. Masya Allah. Itu benar-benar saya karena saya udah saking yakin sama Allah itu. Saya ditawarin lah waktu itu di gereja juga, saya ditawarin suruh balik lagi. Iya, ditawarin fasilitas segala macam. Saya cuma nggak mau mas. Saya yakin sampai akhirnya saya ke Payakumbuh Padang. Buat di Jakarta saya nggak kerja, anak itu saya bawa ke Padang. Sampai di Padang, mertua sakit stroke. Keadaan ekonomi juga parah di situ. Tapi saya berjuang di situ mas, bahwa anak ini harus sekolah. Caranya gimana harus sekolah? Akhirnya saya minta tolong sama di situ kan ada satu sekolahan gitu, tolong cariin donatur buat anak ini sekolah. Alhamdulillah sekolah ranking mas. Juara ngajinya juga udah bagus, sekarang udah Al-Quran. Alhamdulillah saya senang. Kadang-kadang saya kalau mikir begitu mas, perjuangan saya begitu, walaupun ibaratnya ya status saya waktu itu kan hancur lah ibaratnya kan, tapi saya yakin di mata Allah saya bersih. Masya Allah. Kadang-kadang saya suka sedih, mau nangis gitu kan. Kok bisa Allah ngasih hidayah terus ke saya sampai saya dititipin anak yatim piatu ini. Akhirnya ya gimana ya, orang tua ngelihat saya tuh mungkin karena perkara-perkara hal yang mereka nggak tahu, jadi memvonis saya itu seolah-olah nggak benar. Padahal saya yakin bahwa itu jalan yang benar itu ada di situ gitu. Sampai saya dimusuhin, difitnah saya mas. Orang tua saya meninggal, mama saya meninggal, kanker. Saya nggak boleh datang. Di Gatot Subroto, nggak boleh saya datang. Sama sekali nggak boleh datang. Akhirnya saya maksa saya datang. Saya nemenin di situ. Saya disuruh sembahyang. Akhirnya saya nggak mau. Saya bilang, saya muslim. Disuruh megang sio, saya nggak mau. Saya muslim memang. Saya punya cara saya sendiri. Emang. Keluarga saya pada fitnah saya. Oh, anak gak bener lo, anak durhaka. Jadi dia bilang gitu. Tukang bohong lo, anak pembohong, anak durhaka lo. Ngapain lo gitu. Sampai sekarang saya dicap jelek sama keluarga saya. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Sampai sekarang. Akhirnya ya saya yakin tetap terus saya jalani. Terus papa saya meninggal. Dari keluarga papa saya, mereka orang Nasrani. Kayak kan benci sama saya. Saya mau datang pun mereka banyak alasan. Padahal saya cuman mau silaturahmi waktu itu. Karena kan keluarga bagus jeleknya mas. Akhirnya saya diusir. Kemarin pun saya mau silaturahmi ke rumah tante saya yang di sini juga. Saya ditunjuk-tunjuk pembohong. Cuman sampai gerbangnya disuruh keluar saya. Usah datang. Karena masih sedarah ya tante ya. Ya sebatang kara lah hidup saya sekarang. Nggak ada siapa-siapa. Sampai saat ini. Sampai saat ini. Ya, semoga Allah berikan kebaikan ke depannya insya Allah ya mas ya. Baik, tadi kan sudah sempat menyindir kisah hijrah nih kan ya, Masya Allah ya. Saya ada beberapa mungkin yang masih penasaran dari kisahnya antum nih. Bagaimana tuh bisa yakin terhadap Islam pada saat itu? Kan nggak mudah ya, bagi seorang mualaf tuh biasanya nggak mudah ketika dia meyakini sesuatu yang dimana sesuatu itu nggak kelihatan gitu. Kayak misalnya Tuhan Islam kan gitu ya.
kan nggak kelihatan tuh Allah ya. Nah sedangkan kan agama antum duluan mungkin kelihatan tuh, hanya itu jelas gitu kan, menyembahnya kepada siapa gitu ya. Benar. Nah itu bagaimana antum bisa yakin itu terhadap Islam pada saat itu? Karena yang saya lihat benar, lurus. Terus kedua, nggak ada pleset, ibaratnya nggak ada kata yang nggak mungkin gitu. Waktu itu saya berpikir begini, kalau memang Isa itu Tuhan, contoh ya, Isa itu Tuhan, kenapa dia masih menyebut bapaknya yang di surga? Saya berpikir seperti itu. Berarti kan di atas Isa ada lagi. Waktu itu saya masih awam, saya nggak tahu apa-apa. Cuman saya berpikir secara logika begitu. Betul. Dan kedua, kenapa waktu itu Isa menyerukan kepada Bani Israel untuk berdoa kepada bapaknya? Nah disitulah saya mbak yakin bahwa ada di atasnya Nabi Isa. Waktu itu saya belum tahu sama sekali. Seiring waktu saya membaca buku, terus kedua dengar ceramah, terus saya belajar, alhamdulillah saya yakin disitulah yang menggerakkan, karena hati saya sendiri yakin bahwa di atas yang dulu saya anut ada lagi yang menyuruh beliau. Ada lagi yang lebih besar kan? Iya, ada lagi yang lebih besar, yang lebih istimewa ada lagi. Saya pikir begitu. Akhirnya benar. Karena saking yakinnya ternyata saya benar. Saya nggak salah jalan gitu. Saya nggak kalau saya mungkin nggak yakin, dari dulu saya udah balik. Karena pertama tekanan mental. Di lapangan kita kan nggak tahu mental kita diasahnya dengan apa. Tapi saya yakin karena Allah saya ngasih mental saya di jalanan. Akhirnya saya nambah yakin